salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yuni Sari. Saya sebagai moderator Ibu Eli Andriani. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti diseminasi budaya positif, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin mohon untuk berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat peserta CGP Angkatan 10, yang terhormat Bapak Ibu Guru, terima kasih atas hanya demi melancarkan kegiatan CGP ini. Semoga kita semua dapat partisipasi untuk kegiatan tersebut. Maksud dan tujuan kegiatan ini supaya kita saling bantu-membantu melaksanakan kegiatan program CGP ini. Itu saja Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan tertib, dengan baik, dan juga semoga CGP Angkatan 10 ini bisa meniru CGP yang lainnya dan bisa menghilangkan kata C-nya, ya, itu besarnya, supaya jangan ada lagi kata C-nya, jadi dia langsung guru penggerak. Kalau ini baru calon, ya. Nah, itu mungkin itu saja. Mari kita saling mengerti, saling memahami, dan saling mendukung.
Mungkin saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipaparkan oleh Ibu Elina Sumeni yang berjudul tentang diseminasi budaya positif. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Banyumas, Bapak Susilo, pada rekan-rekan guru dan staf TU SDN 01 Banyumas yang saya hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah syukur saya ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, sholawat serta salam tak lupa saya tujukan kehadiran kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ya pada kegiatan siang ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kembali atas kesediaan waktunya yang bisa menyempatkan berkumpul untuk bersama-sama kita di sini melakukan sharing ya Bu ya, sharing tentang pemaparan saya yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan nanti. Pertama, saya akan menyampaikan tujuan utama kita. Tujuan utama kita pada kegiatan ini adalah ini merupakan salah satu aksi nyata yang akan saya lakukan untuk memenuhi kegiatan, untuk memenuhi tuntunan saya selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Nah, ini aksi nyata yang akan saya lakukan. Nah, di sini aksi nyata yang terakhir. Aksi nyata di modul terakhir kemarin ini saya sudah menyelesaikan satu modul, dan di mana satu modul itu terdapat 4 submodul dari modul 1.1 sampai ke 1.4, dan ini yang terakhir modul 1.4. Baiklah. Untuk ini kita bersama-sama ya. Mungkin saya akan sedikit memaparkan dan ingin melakukan pengimbasan yang telah saya dapat dari pembelajaran saya selama beberapa bulan ini. Kita mulai ya. Pertama saya akan menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Kita bersama-sama, Bapak Ibu ya, berkolaborasi untuk mendukung terciptanya sekolah yang disiplin positif. Selanjutnya, sebelum mulai masuk ke pemaparan tentang disiplin positif, di sini saya ada beberapa pertanyaan tematik. Kita jawab bersama-sama ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kira-kira setuju gak dengan pernyataan ini? Ayo dong, yang setuju, yang enggak, imajinasi kita saja, pemikiran kita saja. Kalau hukuman bisa mendisiplinkan siswa enggak? Jom. Oke, dengan Bu Sugi ada setuju dan tidak setuju. Yang lain? Lihat hukumannya terlebih dahulu. Terlihat hukumannya terlebih dahulu. Yuk, yang lain?
Setuju. Oke. Pertanyaan kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira setuju nggak dengan apa pernyataan ini? Setuju. Setuju. Oke. Guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah. Kita sangat setuju sih ya. Guru berperan sebagai teman kepada siswa. Setuju, baik, setuju semua. Ini ya yang akan kita bahas pada saat ini. Kira-kira pernyataan yang kita anggap benar itu sudah sesuai belum? Ya. Nah, dari sini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Baik. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memulainya dengan konsep utama kita, yaitu budaya positif. Ya, konsep utama kita budaya positif, di mana untuk budaya positif ini ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, proses kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui ya. Kita sama-sama berkolaborasi. Kita akan membahas satu persatu apa paradigma belajar, disiplin positif, dan selanjutnya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tanpa perkembangannya untuk mewujudkan prinsip Pancasila. Setiap siswa dibuat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa? Kita melihat siswa kita sesuai dengan kemampuan yang ada, bukan menuntun siswa kita sesuai keinginan kita. Karena apa? Setiap anak memiliki potensi sendiri-sendiri dan bakat alam sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai guru harus mampu menumbuhkan apa yang ada pada diri siswa. Oke, lanjut. Disiplin positif. Ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selama ini kalau disiplin harus mengikuti peraturan Bapak Ibu ya. Datang jam 7, pulang jam 12. Enggak datang tepat waktu kita marah, kita hukum. Itu yang selama ini kita lewati dengan kata disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kita kalau bisa sebagai guru menghadirkan perilaku untuk anak kita tuh dari motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari keinginan siswa tersebut, bukan ekstrinsik itu yang berupa karena hukuman dan keterpaksaan. Nah, tugas kita bagaimana kita bisa menciptakan siswa yang mau disiplin itu dari keinginan kita, keinginan siswa sendiri, bukan karena dia takut karena hukuman ataupun karena dia ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, tapi keluar dari dorongannya sendiri. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita berharap anak didik kita ke depannya itu mau melakukan aturan atau apa
perintah ya, itu tuh tanpa dimarah dulu, tapi dengan kesadarannya. Dia melakukan aturan-aturan di sekolah itu karena dorongan keinginannya, karena dia merasa bertanggung jawab. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup. Kita manusia bertahan hidup, mungkin butuh makan, minum, dan pendidikan, ya. Kasih sayang dan rasa cinta. Kadang kita menemukan anak didik kita, Bapak Ibu, ya, di sekolahan yang katanya apa? Ngalem bahasa Jawanya, ya. Nah, minta perhatian. Mungkin kadang dia juga kita harus refleks, kita harus tahu, ya, mungkin anak itu di rumah kurang kasih sayang atau gimana, dia menunjukkan aksi-aksi yang buat kita marah, itu kadang bisa untuk pengen diperhatikan oleh seorang gurunya. Nah, penguasaan kita harus menumbuhkan rasa percaya diri anak, bisa menguasai sesuatu, bukan harus dia hebat, ya. Terus kebebasan, kita memberikan kebebasan anak untuk berpendapat, untuk mengucapkan sesuatu keinginan dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan kesenangan di mana kita bisa menciptakan suatu kelas yang membuat anak-anak nyaman dan betah. Bahkan sekolah itu menjadi impiannya. Malah kapan kita sekolah? Bukan aku malas sekolah. Kita harus bisa menciptakan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Apa motivasi perilaku manusia? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi yang akan kita lakukan ini dilakukan dengan tujuan-tujuan seperti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, di sini murid melakukan disiplin di diri karena ia takut. Seperti tadi, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita menghindari itu karena murid melakukan selama ini kita hukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya Bapak Ibu, motivasi yang karena ketakutan, bukan karena kemauan sendiri. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan kedisiplinan, ya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Kalau nggak ada kita ini imbalan, dia nggak akan mau melakukannya. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang kita harapkan. Murid kita melakukan peraturan, bekerja, dan sekolah itu karena dorongan, bukan karena imbalan atau apa-apa, ya. Lanjut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa saya ini dengan integritas gagal? Karena dengan seperti ini kita bisa melihat kira-kira apa yang sudah kita terapkan itu benar atau salah atau perlu kita perbaiki, ya. Di sini konsep identitas konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Kita menghukum anak-anak itu akan menyakiti, ya enggak? Kadang kita suruh anak kerja, kira-kira capek enggak? Nah, tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, karena dengan ketakutan dia nggak mau cerita apa masalahnya. Kita sudah bentak-bentak, marah, ya kan? Itu kalau sebuah hukuman. Terus sekarang kalau kita memberikan penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Yang kita kasih penghargaan bangga karena dia mendapat ranking atau dia benar, dia pintar. Tapi menjatuhkan
mental anak yang tidak memiliki motivasi atau yang kurang. Anak yang kurang akan minder dan akhirnya apa? Malas sekolah. Oh, saya disuruh itu-itulah, Bu. Saya nggak bisa. Nah, itu kalau kita dengan memberikan penghargaan, itu termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal, salah satunya Bapak Ibu ya. Nah, berbalik dengan di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini mungkin kalau kita bisa menerapkan, dan itu mungkin bertahap, nggak harus langsung instan bisa ya. Kita harus bersama-sama. Ada konsekuensi penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau konsekuensi seperti itu tuh anak, Bapak Ibu, wow. Kalau konsekuensi seperti itu, penguatannya jangka pendek, kita perlu mengevaluasi. Berarti mengevaluasi apa? Kita harus selalu mengingatkan dan mengingatkan. Memang diikuti, tapi selalu kita mengingatkan dan harus ada evaluasi. Sementara kita ke restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena dengan restitusi apa? Kita mengajarkan murid bertanggung jawab, mengakui kesalahan. Ya, kita bersama-sama memecahkan dari kesalahan itu apa yang akan tindakan dilakukan selanjutnya biar tidak kembali pada kesalahan. Pada tahapan selanjutnya ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara, ya, apa itu restitusi? Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kita mencari kesalahan kepada murid sehingga dia tidak merasa bersalah, mau mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki atas kesalahan yang sudah diperbuat tanpa kita marah, tanpa kita hukum. Itu restitusi Bapak Ibu ya. Terus ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau hukuman kita langsung salah, jadi kesalahannya langsung ditebus dengan hukuman. Di sini dia apa? Belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan. Kita akan lebih akrab dengan siswa. Terus tawaran bukan paksaan. Kita mencari penyelesaian bersama-sama. Menuntut untuk melihat ke kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita memberi penguatan kepada siswa yang telah bersalah, bukan menghukum, dan kita bersama-sama memberikan solusi. Sekarang di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bisa lihat dari yang sudah dibahas tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ini saya kasih contoh satu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita sebagai seorang guru yang pada posisi hukuman, sering memberikan hukuman, otomatis kita akan menghukum. Terus ini di sini saya menuliskan siswa tersebut harus berbuat selama 10 menit. Kadang kita juga minta guru siswa untuk berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Bukan begitu sering kita lakukan Bapak Ibu?
walaupun nggak sering, pernah nggak kita melakukan hal seperti itu? Nah, guru marah dan murid menjadi takut dengan kita. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Itu kalau konsekuensi karena keterlambatan atau karena kesalahan, guru memberikan apa? Masalah baru. Dengan mengerjakan 2 kali lipat, otomatis anak akan capek, tambah males. Suruh hafalkan kali-kalian 1 sampai 10. Nggak apa, besok ditambahi. Mau 1 sampai 10 aja belum hafal, kok sudah ditambahi. Nah, guru tegas memang memberikan tanggung jawab, tapi terlalu berat oleh Bapak Ibu ya. Nah, untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau di restitusi ini, guru mencari masalah. Kenapa kamu nggak ngerjakan PR? Ada masalah apa? Bagaimana biar kamu nggak sampai lupa? Apa yang harus kamu lakukan biar aktif mengerjakan PR? Nah, dari situ siswa akan terbuka mau bercerita. Ya, disinilah posisi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perhatikan di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada saya gambarkan penghukum, pemarah, Bapak Ibu ya. Kalau yang suka menghukum itu pemarah. Sama-sama. Nah, terus ada naik dikit pembuat rasa bersalah. Kita menjadikan siswa kita seolah bersalah. Terus menjadikan teman, seorang teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini, Ibu Bapak atau kita semua ini ada pada posisi kontrol yang mana? Ayo sadar diri dulu kita. Ada pada posisi kontrol yang mana kita? Penghukum. Yang lainnya? Iya, kita banyak ya Bu ya. Kita sudah merasa benar dengan menghukum anak didik. Ya, baiklah. Dari situ, ya sini kita bahaslah bersama, kita buka bersama. Bagaimana posisi yang menghukum itu seperti apa? Yang pembuat bersalah itu kayak apa? Nah, disinilah kita bisa memperbaiki diri terus bersama-sama. Kalau kita bisa menempatkan posisi yang lebih baik, kenapa harus di penghukum? Ya, Bapak Ibu. Baiklah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau siswa datang sekolah terlambat, apa yang akan kita ucapkan? Kalau dia seorang penghukum, ya dia tadi, iya panggil ke depan. Itu untuk guru penghukum ya, Bapak Ibu. Suruh ya pegangin pin, iya. Nah, ini peraturan atau sekolah lain berdiri di depan kelas. Itu kalau kita penghukum, iya enggak? Nah, Iya. oh, malah tambah parah itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau kita di posisi guru membuat rasanya bersalah, barangkali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dengan kita apa ya itu membuat rasa bersalah yang menyakitkan sebenarnya. Kita membuat siswa itu merasa bersalah, dengan sendirinya dia akan takut. Oh iya, karena perbuatan saya salah seperti ini, guru merasa malu. Nah, itu tuh sakit yang paling dalam karena tidak terucapkan. Akhirnya anak menjadi minder dan pendiam. Ya, itu kalau kita menjadi seorang guru yang membuat rasa bersalah terhadap siswa. Ini kalau siswanya merasa bersalah ya, tapi kadang siswanya nggak merasa bersalah. Itu yang jadi masalah. Nah, terus yang selanjutnya teman. Ayolah yang tertib. Kita mengajak anak-anak itu seperti ngajak kawan kita. Ayolah yang tertib. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Anak akan mengabaikan.
alah wong ibu guru lo nganggep aku koncone, gitu bahasanya. Jadi apa? Dia merasa kalau berbicara dengan temannya takut seketika setelah itu dia melupakan apa yang sudah dia lakukan dan tidak ingin untuk memperbaiki kebanyakan seperti itu. Boleh kita memposisikan sebagai teman, tapi lihat kondisi. Boleh dia sambil makan ya Bapak Ibu, kita santai. Iya. Iya, kita santai berjalan saja ya. Namanya tadi kan kata saya berkolaborasi, kita sama-sama ya. Selanjutnya, kini posisi guru di pemantau. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan tentunya kamu tahu akan konsekuensinya. Pemantau ini hampir sama dengan penghukum, cuma dia lebih tegas. Apa konsekuensinya? Supaya kita sudah berkonsekuensi, kalau telat kamu harus tegak. Nah, tanpa kita suruh, otomatis siswa langsung menjawab. Apa konsekuensinya kalau kamu telat? Suruh tegak, Bu. Nah, hampir sama dengan penghukum kan? Cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Nah, di sini yang terakhir ada manajer, posisi kontrol guru pada manajer. Kalau pada posisi manajer ini kita menyelesaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan? Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira posisi mana yang baik? Manajer. Iya, dari 5 posisi kontrol guru ini ada posisi manajer. Di posisi manajer ini kita mengajak siswa untuk mencari solusi. Kalau anak kita sering terlambat, kita tanya apa permasalahan dia telat. Entah rumahnya jauh, entah banjir, entah. Nah, jadi kita gak harus marah-marah, kita tanya dulu. Baru kita tangani, kita cari solusinya bersama-sama. Dengan meminta solusi bukan kita yang mengeluarkan, tapi anak itu sendiri. Begitupun di dalam kelas, seperti itu Bu. Jadi apa yang tertuang nantinya itu lebih ke keyakinan mereka sendiri, bukan dari kita. Itulah tadi menumbuhkan motivasi intrinsik. Kembali lagi ke situ ya, motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Nah, dari situ kita sudah tahu ya Bapak Ibu, posisi mana kita semestinya. Marilah sama-sama kita memperbaiki. Mungkin saya sendiri juga belum mampu, ya, tapi itu harus gimana ya Bu? Untuk kita menaruhkan di posisi manajer itu, kita harus bersama-sama. Karena kalau saya sendiri atau CGP, karena di pembelajaran CGP memang kita dituntut menjadi seorang guru yang pada posisi manajer. Tapi kalau cuma yang CGP-nya saja, merasa aneh dan anak-anak tidak akan mengikuti. Ibu-ibu kok malah ngono. Nah, tapi kalau kita bersama-sama dengan membiasakan hal yang seperti itu, insya Allah kita bisa menumbuhkan siswa atau peserta didik yang sesuai kita harapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kita bisa menumbuhkan rasa-rasa itu, hal yang pertama kita lakukan itu karena kita ini wali kelas di sini, kita akan mempercontohkan dulu di kelas kita. Baru kita membuat keyakinan sekolah. Kenapa saya membuat keyakinan bukan peraturan? Karena nanti keyakinan itu yang lebih timbul, bukan peraturan itu harus dipaksa. Seperti ada sedikit lagi pertanyaan dari saya, matematik. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita memilih peraturan memakai helm? Karena apa saat kita berkendaraan? Wajib mematuhi peraturan agar menghindari kecelakaan. Oke. Menghindari kecelakaan ya. Kalau terjadi kecelakaan, kepala kita tidak terbentuk benda yang keras. Menghindari kecelakaan. Yang intinya menghindari kecelakaan. Bukan menghindari kecelakaan. Kalau menghindari kecelakaan kita fungsi helm itu untuk supaya kalau terjadi
kepala kita tidak terbentuk dengan budaya keras. Itu kalau kita menggunakan peraturan. Oke. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Supaya sehat, kesehatan. Menjaga kesehatan. Itu peraturan. Nah, sebenarnya itu benar sobat. Tapi kalau kita memakai keyakinan memakai helm itu untuk keselamatan. Dari situ saja baru kita bisa mengikuti peraturan dari diri kita. Karena untuk keselamatan kita sendiri. Nah, kenapa kita mencuci tangan pakai masker? Untuk kesehatan, karena musim sekarang tahu sendiri Bapak Ibu, penyakit bertambah. Nah, itulah yang keyakinan. Kalau peraturan bisa dilanggar, kalau keyakinan kan dari diri kita. Karena kita meyakini itu untuk keselamatan kita, mengapa kita lakukan? Baiklah, di sini saya untuk memulai itu mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, dari kelas kita menanamkan disiplin dulu untuk anak-anak. Ya, saya meminta anak-anak membuat keyakinan kelas itu dengan cara pertama. Saya meminta anak-anak itu membuat kalimat apa yang diinginkan di kelas ini. Cara kita membuat keyakinan kelas itu. Saya meminta anak menulis apa yang dia inginkan. Mungkin dia ingin suasana kelas yang nyaman tuh yang seperti apa, dengan kita mencontohkan datang tepat waktu, keindahan di kelas dan sebagainya. Nah, setelah itu bersama-sama siswa juga saya mengambil salah satu contoh keyakinan kelas dan akhirnya mendapatkan sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Jadi menentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu ya, kita nggak bisa sendiri. Bukan kemauan guru keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Ini keyakinan kelas kelima. Ya, menjaga kebersihan, datang sekolah tepat waktu, hidup rukun dengan teman, saling menghargai dan menghormati, bersikap jujur dan mandiri, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang nggak harus seperti ini kelas lain. Ini saya contohkan untuk kelas saya sendiri ya Bapak Ibu, kelas 5. Kelas lain bisa mengikuti. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Kalau keyakinan itu karena yang timbul dari dirinya, jadi kita tidak memaksa. Makanya lebih abstrak daripada kita membuat peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Nah, pernyataan keyakinan kelas itu sedikit saja agar anak-anak itu ingat. Datang tepat waktu. Oh, berarti harus tepat, gak telat. Jadi mudah untuk diingat untuk anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Tadi sudah dijelaskan ya, membuat keyakinan kelas itu bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu bukan keinginan guru, tapi keyakinan bersama. Sekarang kita membuat keyakinan kelas ini dengan berdasarkan segitiga restitusi. Bagaimana kita ini 3 tahapan langkah segitiga restitusi. Nah, menyelesaikan masalah dengan permasalahan siswa nggak dengan marah ya Bapak Ibu. Di sini ada konsepnya, 3 konsep segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas kita. Bertanya terlebih dahulu, kita cari tahu dulu masalah apa yang dihadapi anak. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita bertanya ke anak tersebut, apa, karena apa, dan mengapa dia melakukan sebuah kesalahan itu.
Baru kita menanyakan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang sudah kita buat dan sesuai dengan apa yang kita yakini dalam diri kita. Nah, seperti itu kira-kira segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sedikit kasus ya, video kasus permasalahan tentang siswa yang datang terlambat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Gak terdengar suaranya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini seorang siswa yang datang telat. Itu tenanan. Iya, telat Pak. Padahal nggak pernah telat. Bisa. Juga disalahkan di sana. Ya, di sini saya nggak langsung marah ya. Kita belajar. Enggak Pak, itu menanyakan kepada siswa. Kenapa dia datang telat? Nah, meminta siswa untuk bertanggung jawab atas keterlambatannya. Besok tanya lagi ya. Itu gayanya itu sekarang disotik. Itu kan Kalau disotik. seandainya saya itu ada anak lima yang telat. Itu kalau tidak disotik. Barengan Bapak, barengan kita memberi restitusinya. Kita panggil 55, tapi kita tanya satu persatu alasan mereka. Karena nggak mungkin 55-nya itu sama kok dengan alasan yang sama. Dan kita juga harus menjawab pertanggungjawabannya apa harus meminta ke anak tersebut. Jadi seperti itu. Ya selisihnya 5 menit. Karena nggak gini, ini ya untuk perjalanannya. Di saat anak itu terlambat, saya tidak langsung marah. Saya mengizinkan anak itu untuk mengikuti pelajaran atas keterlambatannya. Nah, selanjutnya di jam istirahat baru kita panggil anak-anak yang sudah telat tadi. Nah, kalau saya mungkin, tapi nggak pernah lupa kalau sampai 5. Kalau 1 atau 2 insya Allah sudah pernah. Ya. Kata Anda ini. Nah, seperti itulah Bu, ini Bapak Ibu ya, kalau video ini kasus. Ya iya. Untuk penyelesaian masalah ini kalau teman kasus kalau aku ya. Nah, dengan video kasus tadi Bapak Ibu, mungkin itulah pemaparan atas diseminasi budaya positif saya hari ini. Nah, seandainya ada yang ingin bertanya ataupun ingin merefleksi malah langsung ya nggak apa-apa. Terima kasih. Boleh dipersilakan untuk beberapa pertanyaan. Tanya. Ya pakai anu. Oh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mengingat
Baiklah, untuk Ibu Eli Andriani selaku JDB Angkatan 10, ya, sangat bagus sekali tentang pemaparannya tadi. Tapi di sini ada sedikit yang mengganjal di hati saya, dan ini mungkin sering sekali kita temui pada anak didik kita. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah melakukan restitusi seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eli Andriani tadi, ya, dan ini juga pernah saya lakukan, terjadi dengan nyata. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tindakan kita seorang guru apabila kita telah merestitusi anak yang sedang berantem ini, ya, kemudian kita panggil dua-duanya, kita mencari, menanyakan masalah, kemudian kita temukan solusinya, dan kita meminta kedua anak tersebut untuk saling bermaafan. Di depan kita mereka sudah saling bermaafan, sudah saling berbaikan, sudah salaman, kita minta peluk nak, ya, senyum nak, jangan marah lagi ya, ya. Tetapi kenyataannya setelah keluar dari ruangan kita, ternyata anak tersebut masih melanjutkan apa yang tadi diributkan. Nah, bagaimana yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindakan kita, ya, apabila yang sudah kita lakukan tadi mentah bagi anak, kok kembali terjadi hal tersebut. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain juga kami minta untuk sharing pendapatnya, untuk diri saya sendiri dan juga mungkin untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Sugiyati, bagaimana tindakan kita sebagai guru, seperti itu. Persilakan. Baiklah, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang luar biasa, ya, Ibu Sugiyati. Semoga kita bersama-sama bisa menyelesaikan dan tahu, ya. Tolong nanti kalaupun apa yang saya sampaikan ini kurang pas, Bapak Ibu lainnya bisa menambahi, ya. Karena kembali lagi saya di sini bukan untuk yang terbaik, tapi kita bersama-sama belajar. Nah, kalau untuk penerapan restitusi dengan hal yang seperti itu mungkin sudah pas yang dilakukan Ibu Sugiyati itu dengan memanggil dan menanyakan permasalahan satu persatu ke individunya. Kadang anak-anak itu sudah bersalaman dan bermaafan. Nah, kalau saya mungkin kita akan lebih menerapkan rasa tanggung jawabnya, Bu Sugi. Kita buat anak itu mengeluarkan pertanggungjawaban atas yang dia lakukan, dan seolah-olah dia itu tidak bisa lagi untuk berbuat hal yang sama. Misalnya, apa permasalahan yang kamu lakukan? Mungkin kalau sekarang yang terjadi di anak kita katanya ejek-ejekan, ngomongnya bapak E. Nah, itu ya bahasa yang sekarang ini dibully. Nah, karena merasa nggak nyaman bapaknya diomongi, terus akhirnya berantem. Nah, sekarang kita kembali ke anak yang sudah dibully itu dan yang membuli. Kita jadikan dulu, mungkin awalnya menjatuhkan, tapi dengan seperti itu akan memotivasi anak tersebut. Kita posisikan anak yang membuli itu yang menjadi sasaran yang dibully, Bu Sugi, biar dia merasakan apa yang dirasakan. Jadi kita posisikan anak yang membuli itu di posisi yang dibully. Dengan seperti itu, dia akan merasakan, oh aku tadi melakukan ini, kayak ini loh rasanya. Nah, maka dari itu anak itu bisa tahu, dan akhirnya dia mungkin kalau seketika mungkin dia tidak akan langsung iya mengikuti, tapi dengan berjalannya waktu, karena untuk menerapkan restitusi ini kita nggak semudah membalikan telapak tangan, harus berkelanjutan atau continue, sering kita lakukan, ya. Mungkin awalnya dia akan sangat sulit, tapi kalau kita selalu menerapkan dan itu kita pakai dalam pembelajaran atau kegiatan kita di kelas sehari-hari, insya Allah akan bisa berjalan dengan digarisbawahi bukan satu guru yang melakukan, tapi kita bersama-sama.
Seperti itu Bu Ibu Sugi, kira-kira sudah pas atau belum? Dan kalau ada yang bisa menambahi, silakan. Monggo, Pak Mesti. Kok garuk-garuk toh? Pikir kira apa yang saya sampaikan. Oh, duduk. Tidak, yang Nino omongkan tadi, yang tadi kenapa di luar masih terulang lagi gitu kan? Iya, makanya Bu, tadi saya bilang kita putarkan menjadi dibalikan. Itu kan sering terjadi, anak bertengkar itu karena bully. Percaya enggak? Karena di kelas saya sering terjadi. Kenapa nak kamu bertengkar dengan ini? Dia ngolok-ngolok bapak saya Bu. Dia ngomongi aku, nah karena dia tuh merasa kuat, dia ngolok. Kita balikan anak yang ngolok-ngolok tadi di posisi yang dia anak yang diolok-olok tadi. Nah dengan keyakinan dia seperti itu, nah mungkin dia akan bisa memaafkan dan tidak akan mengulanginya di luar. Sekali nggak akan berhasil, saya yakin itu. Tapi selanjutnya dan kita tetap menerapkan, insya Allah akan berhasil. Dan semua guru kalau bisa ya seperti itu, nggak langsung kowe ngopo ngomongin bapak ibu. Seperti itu. Jadi intinya diulangi saja. Dia berangkat dipanggil lagi, direstitusi lagi. Iya. Kalau saya, Oke, lanjut. Ya Bu, boleh. Monggo. Gak apa-apa, gak apa-apa. kalau saya, kalau dia terulang lagi, ini dipanggil lagi kedua anaknya, tapi posisi anak ada semua dia ada di dalam kelas. Nah kebiasaan yang terulang lagi itu dikolakkan oleh temannya yang lain. Loh kamu cuma gini-gini aja, kalau saya nggak mau ini. Nah akhirnya teman yang lain yang tidak berkepentingan ini tadi biasanya itu dia harus dinasihati juga. Nah yang lainnya, karena kebiasaan kalau terulang di luar itu diolok-olokkan yang lain. Ada provokator ya? Iya ada ya teman-teman yang lain cuma gitu aja, kalau aku nggak seneng nggak marah ini. Akhirnya panas lagi. Nah sehingga akhirnya yang tidak bersangkutan, yang tidak anak-anak yang sekelasnya tadi itu perlu dinasihati juga. Yang bersangkutan yang bebalah tadi itu perlu tidak usah mendengarkan omongan orang lain. Kuatkan dirinya, kuatkan keyakinan dia gitu, seperti itu. Karena kebiasaan kalau terulang itu ada provokator yang lain. Terima kasih. Baiklah, sebuah pernyataan yang sangat menarik ya, Ibu Sugi. Kira-kira sudah plong belum? Nah, yuk kita bersama-sama berarti kedepannya menghadapi permasalahan yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Untuk satu pertanyaan kembali dibuka. Mungkin setelah ini sudah dulu. Ayo. Oh iya, Bu Eli kembali. Disiplin ini ya. Saya sebenarnya ada permasalahannya anak terlalu malas, bukan malas mengerjakan pekerjaan PR saja, tetapi malas juga di sekolah. Sudah tahu kadang-kadang kita bagikan soal kita bagikan karena umpamanya tema sudah habis ya, kita bagikan soal-soal ulangan. Dia nggak ngerjakan sama sekali, padahal tadi sudah kita kuatkan. Nah ini nanti kerjakan dengan baik karena ibu masukkan ke dalam daftar nilai. Sudah ada penguatan kan. Tetapi ternyata setelah dipanggil, anak itu nggak ngerjakan. Kenapa nggak ngerjakan? Males Bu. Nah, cara kita mengatasi anak yang seperti ini, di dalam kelas teman yang ngerjakan semua, dia tidak kena alasan malas. Terima kasih kepada Ibu Elia Ruswana. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Elia Ruswana. Nah, di sini peran kita sebagai guru yang harus aktif, Bapak Ibu ya. Kenapa anak itu malas? Bukan malas di sekolah, bukan mengerjakan PR, tapi seluruhnya ya Bu Eli. Nah inilah kita yang perlu mendampingi ekstra ke anak tersebut pertama. Terus kedua, kita membutuhkan kolaborasi dengan orang tuanya. Kalau sudah hal seperti itu Bu, kita bertanya dengan anak itu anak tersebut, kita tanya dulu permasalahan apa dia males,
terus sering nggak ngerjakan PR, ada masalah apa, kita buat nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia mau mengalir dengan sendirinya. Misalnya kita tanya dulu, kenapa nak kamu kok nggak ngerjakan PR? Kenapa nak kamu ngantuk di sekolah? Terus setiap ada pelajaran, kenapa nak kamu nggak mengerjakan? Kita tanya terlebih dahulu anaknya seperti itu. Itu kalau melalui konsep restitusi Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita akan tahu kan kejelasan dari anak itu. Nah, karena seorang anak didik itu kalau di sekolahan anak kita, di rumah anak orang tuanya. Kita nggak tahu, kita hanya menyaksikan dia di sekolahan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kita butuh bantuan dan dukungan dari orang tua siswa tersebut. Kita bertanya juga dengan orang tuanya di lain waktu. Kita juga harus memanggil orang tuanya di saat jam-jam tertentu untuk menjelaskan tentang kendala pembelajaran yang dihadapi si anak itu kepada orang tuanya. Mungkin dengan seperti itu kita bisa tahu alasannya dia seperti apa yang dia lakukan. Karena apa Bu? Orang tua ke sekolah, anak ke sekolah tuh tahunya mereka sekolah. Di sekolah belajar dengan bu guru. Nah, mereka nggak tahu di sekolahan itu anaknya seperti apa. Nah, kadang di sekolahan dia seperti itu, di rumah dia aktif. Kita sering disalahkan, oh di rumah bisa baca, ngerjakan PR. Kita nggak tahu pas di sekolahan. Jadi itu butuh kolaborasi juga, dukungan dari wali murid ya, orang tua. Mungkin seperti itu Bu Eni. Ada tambahan yang ingin menjawab, boleh? Ayo, sampai saya nambah jawaban nih. Apa sudah cukup? Cukup ya? Oh ya sudah. Hah? Ya, sudah. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk pemaparan saya hari ini. Terus dan untuk pertanyaan mungkin saya cukup 2 pertanyaan saja ya, sudah mewakili semuanya. Nah, di sini kembali lagi ayo kita bersama-sama mewujudkan siswa yang sesuai dengan harapan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita bersama-sama mewujudkan visi yang sudah kita buat di sekolahan kita. Kita merubah dengan apa yang kita yakini. Nah, mungkin cukup ini sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eli Andriani, calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif sekolah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya saya selaku moderator dari Ibu Eli Andriani, saya memohon maaf apabila dari penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.